bersama dengan Kak Gita dan Kak Leni di sini. Adik-adik, Kak Gita dan Kak Leni mau menyapa adik-adik di rumahnya. Ayo Kak Leni, kita sapa adik-adik kita. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di rumah. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita saat ini. Tapi sebelumnya, supaya lebih bersemangat lagi, kita membuat yel-yel kita. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ayo yang masih tiduran, semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama membuat yel-yel kita. Oke, ayo kali ini kita buat yel-yel kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memang oke, iblis no way, aku cinta Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Oke kali ini biar supaya lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3, ya. Tuhan Yesus memang oke, iblis no way, Aku cinta Yesus. tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, kita tadi sudah membuat yel-yel kita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Adik-adik di rumah, kakak persilakan duduk kembali. Mari kita memulai ibadah kita ini dengan lebih semangat, dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi Bapa Engkau Baik. Kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus lagi Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua yang hadir di sini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, supaya lebih semangat lagi, kakak mengundang adik-adik semuanya bangkit berdiri lagi. Ayo adik-adik yang masih tiduran, yang masih golek-golek, semuanya bangkit berdiri lagi. Karena kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Ikut, pakai gerakan. Oke? Tapi karena cinta Tuhan, cinta, cinta, cinta Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat lagi, lebih semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Nah, adik-adik seperti lagu tadi, biarlah kita bisa lebih mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau ikut Tuhan bukan karena papa mama. Kita ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Tapi kita ikut Tuhan karena kita benar-benar mencintai Tuhan. Melalui cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Mesripa. Sebelumnya, mari kakak mengundang adik-adik semuanya dengan sikap berdoa. Kita menyanyikan lagu Yesusku Panggil, Yesusku Undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
kita satu dalam doa. Semua tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau kami Tuhan sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita, dan saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya Tuhan Yesus melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Supaya Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami duduk dengan tenang, dengan tertib ketika mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, menurut nama kami masing-masing. Berkatilah juga Tuhan orang tua kami yang mendampingi kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin ya. Adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di rumah, kita tadi sudah bergerak ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah katakan aku mau mengikut Yesus ya. Hari ini kita di hari Minggu ini kita kembali mendengarkan satu tema firman Tuhan dengan tema aku setia mengikut Kristus ya. Coba dulu adik-adik yang ada di rumah ya. Aku setia mengikut itu jalan ya, mengikut Kristus ya. Itu tema hari ini yang kita akan baca ya. Abang-abang, kakak-kakak yang sudah bisa baca, mulai dari kelas tengah, besar, tunas remaja, yuk buka Alkitabnya. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Sudah dapat? Ya, itu di perjanjian lama atau baru ya? Iya baru. Pastilah tahu ya, anak-anak sekolah Minggu Gemi Kasih Karunia kan pintar-pintar ya membuka Alkitab ya, karena selalu membaca firman Tuhan ya. Sudah dapat ya? Kita baca ya bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, hari ini kita belajar tentang setia. Adik-adik tahu nggak arti setia? Setia, kesetiaan. Setia itu kokoh, tidak goyang dengan apapun, tidak berubah. Dan di dalam kesetiaan itu ada ketulusan. Ya, kenapa sih Stefanus bisa setia? Ya, ini yang membuat Stefanus setia. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca adik-adik, bisa ya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Tuhan Yesus yang menyampaikannya. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya itu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Dan inilah yang diimani Stefanus, ya. Stefanus tadi yang menjadi satu tokoh yang harus kita teladani pada hari ini. Stefanus ini adalah murid Tuhan Yesus yang dia pada saat itu punya jabatan diaken. Diaken itu tahu nggak adik-adik? Diaken itu melayani orang-orang janda, melayani orang-orang yang tidak mampu, pelayan meja, memberikan makanan jasmani. Kalau sekarang ini di dalam musim COVID ini ya, banyak yang berebutan dengan sembako ya. Nah, mungkin pada saat itu Stefanus salah satu di antara 7 orang yang diangkat menjadi diaken. Dan pada saat itu Stefanus ini bukanlah hanya membagikan sembako, tetapi dia penuh roh dan hikmat. Dia menyatakan Injil. Dia selalu menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Dia selalu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu bangkit. Adik-adik, pada saat itu waktu kita baca tadi nats firman Tuhan tadi, bahwa ada sekelompok pada saat itu yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Ada pada saat itu sekelompok orang Yahudi yang tahu hukum Taurat, tetapi tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan pada saat itu mereka berargumen dengan Bapak Stefanus. Ketika mereka berargumen dengan Bapak Stefanus dengan penuh hikmat, dengan penuh roh, Bapak Stefanus bisa membuat mereka bungkam, bisa membuat mereka terdiam. Dan pada saat itu ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing setelah berdebat, mereka bukannya memahami, mereka bukannya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, malah mereka bersekongkol. Ternyata adik-adik, zaman dulu sudah ada namanya bersekongkol. Mereka bersekongkol untuk memfitnah Stefanus. Mereka mengatakan, kita mau bawa dia ke Mahkamah Agung. Mereka memfitnah Stefanus. Mereka bilang bahwa Stefanus itu menghina Tuhan, menghujat Allah, bahkan menghujat Nabi Musa. Dan mereka menyebarkan fitnah itu kepada orang lain. Dan satu ketika akhirnya Stefanus pun tanpa ada kesalahan apa-apa digerek ke Mahkamah Agama. Ketika dia digerek sekelompok orang ke Mahkamah Agama, di sana juga ada saksi palsu yang dibuat orang sekelompok tadi yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus itu. Dia bersaksi, dia Stefanus yang menghujat Allah itu, yang menghujat Nabi Musa itu. Dia bersaksi palsu pada saat itu. Ketika orang yang ada di ruangan Mahkamah Agama itu melihat muka Stefanus, mereka melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Stefanus bukan marah, Stefanus bukan menolak, dia tidak menyela, tetapi dia dengan muka seperti muka malaikat. Dia penuh dengan roh dan hikmat. Dia menjawab Mahkamah Agama itu. Karena Mahkamah Agama itu mengatakan, iya, apakah benar engkau menghina Allah, menghujat Allah? Apakah benar engkau menghujat Nabi Musa? Dan pada saat itu dengan tenang Stefanus mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala, engkau tidak mendengar Nabi Musa dan nabi-nabi lain ketika mereka mengatakan
bahwa Tuhan mengutus Mesias ke dunia ini. Dan ketika juru selamat ada di dunia ini, engkau malah memfitnahnya, bahkan engkau membunuhnya. Dan pada saat itu, mereka yang ada di ruangan itu marah kepada Stefanus. Dan pada saat itu, Mahkamah Agama mengatakan bahwa dia harus dibunuh, bahwa dia harus disesat. Dan saat itu, ketika semua orang yang di ruangan itu marah kepada Stefanus, pada saat itu Stefanus melihat ke langit dan dia berkata, "Aku melihat langit terbuka. Aku melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah." Pada saat itu semakin geramlah semua orang yang ada di ruangan Mahkamah Agama itu. "Rajam dia, kita bunuh dia, bawa dia keluar." Mereka membawa Stefanus keluar. Dan pada saat itu mereka bawa keluar jauh dari tempat itu. Pada saat itu mereka menggertakkan gigi mereka bersama dan melempar batu kepada Stefanus. Pada saat itu setiap batu yang mereka lemparkan itu mengena kepada tubuh Stefanus. Dan pada saat itu berlumuran darah tubuh Stefanus. Dan pada saat itu Stefanus bukan marah, malah dia menengadah ke langit. Dia mengatakan, "Tuhan, aku menyerahkan rohku kepadamu." Dan yang kedua dia mengatakan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah itu, dengan yang berlumuran darah, dengan lemas, dia meninggal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat enggak ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus? "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Stefanus pun melakukan hal yang sama. Dia tidak dendam, dia tidak marah. Bahkan dia katakan, "Jangan tanggungkan beban itu kepada mereka." Adik-adik, Stefanus adalah tokoh yang harus kita teladani. Dia setia mengikut Tuhan sekalipun dia kehilangan nyawanya. Setia itu tadi kokoh, tidak berubah. Ada ketulusan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang diharapkan. Dia setia bukan karena supaya seperti lagu tadi, supaya dapat hadiah, bukan. Dia setia karena dia tahu Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus itulah satu-satunya kebenaran. Dan Tuhan Yesus itulah satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal, bahkan hidup di dunia ini. Apa yang harus kita pelajari dari tokoh Stefanus ini? Dengan tema "Aku mau setia mengikut Kristus." Ada satu ilustrasi, kalau adik-adik mungkin pernah lihat ini di YouTube. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita bukan hanya yang enaknya aja, tapi ketika kita percaya kepada Kristus, ada salib yang harus kita pikul. Salib itu adalah yang tidak menyenangkan diri kita sendiri. Ini ada seorang abang-abang, ketika dia percaya kepada Kristus, dia semangat. Dia memikul salibnya dengan semangat. Dia pikul dengan bersukacita.
dia nyanyi dengan sukacita, dia selalu memuji Tuhan. Di pertengahan jalan, ternyata salib itu semakin berat. Dia bilang, Tuhan, aku potong dikit ya. Berat Tuhan. Katanya dia potong, dia potong salibnya itu. Dia pikul salibnya itu di pertengahan jalan. Dia merasa salib itu berat. Tuhan, aku potong lagi ya. Dipotongnya lagi salib itu. Dia jalan di bawahnya salib itu. Di pertengahan jalan, dia merasa berat lagi salib itu. Dia potong lagi salib itu. Semakin pendek, baru dia bilang, terima kasih banyak ya Tuhan, sudah ringan salibku. Dia merasa bahwa dia sudah enak bawa salib itu. Ternyata adik-adik, salib itu digunakan untuk menjadi satu jalan menyeberangi jurang yang begitu dalam. Ketika teman-temannya yang setia membawa salib itu, teman-temannya itu bisa menyeberangi jurang itu. Tetapi abang-abang yang tidak setia tadi, yang memotong salibnya itu tadi, dia tinggal menangis. Kenapa? Karena salibnya tidak sampai lagi. Dia tidak setia untuk salib itu membawanya sampai ke tempat tujuan. Itu sebagai ilustrasi di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik merasa, berat sekali seperti Stefanus ya. Masa sih harus mati? Apa sih salib yang harus kita pikul saat ini? Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ada aturan menyenangkan hati Tuhan. Apa menyenangkan hati Tuhan? Apalagi sekarang ini adik-adik kan di rumah kan, stay at home ya, sudah hampir 1,5 bulan. Pasti bosan ya? Iya. Tapi Tuhan bilang kepada kita saat ini, di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Belajar, beribadah juga di rumah. Pernah enggak berpikir bahwa kita di rumah, kita mau belajar firman Tuhan? Siapa di antara adik-adik yang besar, yang kelas tengah, besar, tunas, remaja, yang setiap hari membaca firman Tuhan? Siapa? Ada atau tidak ada? Siapa setiap pagi dengan keluarganya, dengan papa mamanya, setia membaca firman Tuhan? Kalau tidak sempat pagi, mungkin papa mamanya kerja malam. Ada. Ayo kita berubah. Karena Tuhan menginginkan kita setia mengikuti Dia, setia membaca firman Tuhan. Siapa di sini setiap pagi atau setiap malam ada persekutuan doa? Kita kan di rumah ya. Tetapi coba kita ingat adik-adik, ada banyak orang yang sakit di rumah sakit sana, terpapar oleh karena COVID. Kita tidak kena. Apakah kita karena lebih bersih dari mereka? Tidak. Apakah makanan kita karena lebih bergizi dari mereka? Tidak juga. Kita boleh sehat itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita sehat? Kita berdoa. Kita berdoa kepada mereka. Kita berdoa kepada orang-orang yang sakit. Kita berdoa kepada pemerintah. Mungkin anak kecil nggak bisa ya sendiri. Ayo mama papa ajak setiap pagi atau malam. Yuk kita berdoa yuk nak yuk. Kita berdoa untuk Pak Presiden yuk. Siapa presiden kita? Iya Jokowi. Jangan hanya bilang presidenku Jokowi. Doakan dia supaya Tuhan berikan hikmat kepada dia. Kalau mama papa kita sibuk, kita sendiri bisa berdoa. Ketika bangun, pernah nggak setia berdoa? Pernah nggak bilang, terima kasih Tuhan Yesus untuk napasku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku masih bisa makan. Banyak orang yang tidak bisa makan hari ini adik-adik. Oleh karena COVID ini, banyak yang berkekurangan. Pernah nggak kita bersyukur dengan keadaan kita itu? Itulah yang menjadi salib bagi kita. Dan kita masih enggak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita masih bohong. Bohong kecilnya kak, tak ada bohong kecil atau besar. Kalau katakan kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari iya sejahat. Itu
Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya aku memang susah nggak bohong loh Kak. Itulah salibmu. Aku memang susah lah nggak main game. Itulah salib yang harus kau pikul. Itulah yang harus kau bilang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Mampukan aku untuk tidak lagi main game. Mampukan aku untuk tidak lagi berbohong. Mampukan aku Tuhan untuk tidak cakap kotor. Adik-adik masih ada nggak cakap kotor? Apalagi di rumah ini ya kan? Gak ada kakak-kakak sekolah minggunya mengingatkan. Masih ada enggak? Ya mulai hari ini kita berubah ya. Kalau mama papanya cakap kotor, gak boleh di sini kebun binatang. Gitu ya adik-adik ya. Karena kita sudah anak Tuhan Yesus. Ya. Ada satu lagi. Ayo yang sekolah. Siapa sering kayak gini? Nyontek. Dia nggak belajar. Satu. Yang ketawa senyum-senyum, pengalaman itu. Nggak salah itu Kak. Salah. Itu namanya mencuri. Itu adik-adik. Itulah yang menjadi salib dalam diri kita. Kita harus berubah. Kita harus setia kepada Tuhan. Karena apa tadi kita harus setia kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya kemana? Ke rumah Bapa di surga. Itulah harta yang paling berharga. Karena kita tahu hanya Tuhan Yesuslah kebenaran. Dan hanya Dialah yang memberi hidup. Ya, ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, sekalipun ada banyak yang tidak kita suka, seperti sekarang ini ya, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ke mall, tidak bisa main tenjol, tidak bisa minta makanan yang enak, atau tidak bisa bermain jauh-jauh bersama teman. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ya, ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini sebagai ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 6 tadi ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, tapi yang belum tahu boleh dihafalkan dan boleh diingat bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya ke surga, bahwa Tuhan Yesuslah kebenaran. Adik-adik tahu nggak? Banyak loh yang baik tapi belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar pasti sudah baik ya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Ayo kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh Tuhan menyadari bahwa banyak hal Tuhan, keterbatasan kami dan kelemahan kami di dalam mengikut Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, supaya Tuhanlah yang memperbaharui kami. Engkau mengenal kami Tuhan, setiap pribadi, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Engkau Tuhan yang menolong kami, supaya kami Tuhan boleh diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kami Tuhan Yesus sulit meninggalkan bohong kami, sulit meninggalkan akan kemalasan kami. Mungkin kami sulit Tuhan meninggalkan akan kemalasan ketika kami Tuhan malas membaca firman Tuhan. Kami malas Tuhan berdoa. Kami lebih mengutamakan yang lainnya ya Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik kepada kami. Karena kami mengimani Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya kebenaran yang harus kami pegang. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kami kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau materaikan
firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami Tuhan Yesus semakin besar iman kami juga Tuhan, semakin teguh di dalam Engkau. Kami mengikut Engkau Tuhan bukan karena supaya kami memperoleh sesuatu, tetapi kami mengikut Engkau Tuhan karena kami sudah memperoleh segalanya. Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau sudah menebus kami yang seharusnya kami binasa. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan itu semua dengan cuma-cuma. Tapi Tuhan menginginkan kami supaya kami boleh melakukan yang berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, mengajari kami. Adik-adik kami yang ada di rumah saat ini Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Engkaulah yang menolong mereka, Engkaulah yang menjagai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua lipat tangan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan, apa yang sudah boleh kami lakukan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan di akhir tadi. Kami ingin Tuhan setia mengikut Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, itulah yang memampukan kami untuk setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian acara ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak berjumpa secara jasmani ya Tuhan, tetapi kami percaya kami boleh dipersatukan di dalam kasih Kristus. Karena kasih-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Mulai dari anak yang kelas batita, kelas kecil, kelas tengah, besar dan tunas remaja. Tuhan yang menjagai kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami masing-masing. Supaya kami setia Tuhan, setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan semua apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini membawa kami Tuhan untuk semakin menikmati kasih setia Tuhan
di dalam kehidupan kami, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin merasakan akan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tiap-tiap keluarga anak-anak kami pada saat ini. Engkau mengenal setiap mereka masing-masing ya Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jikalau ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, biarlah kasih setia Tuhan yang boleh menolong mereka. Biarlah dengan cara Tuhan mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Dan jikalau ada di antara mereka Tuhan yang lemah iman mereka, biarlah firman Tuhan yang boleh meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan situasi yang kami alami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, sehingga di dalam melalui situasi ini Tuhan, kami tetap di dalam kasih setia Tuhan. Kami tetap memandang akan kebaikan Tuhan. Kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi pemilik kehidupan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dan sampai di sini pertemuan kita untuk ibadah pagi ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.